Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Bersama Cikgu Nazri, pada hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan bilangan bulat yang sejenis. Sejenis di sini maksudnya adalah penjumlahan bilangan positif dengan positif dan penjumlahan bilangan negatif dan negatif. Langsung saja kita dengan contoh soal pertama. Soal pertama, 5 ditambah 2. Di sini sudah positif, 5 positif, 2 positif. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Ya, 5 ditambah 2 adalah 7. Kemudian yang soal kedua, negatif 13 ditambah negatif 5. Di sini sudah negatif, di sini negatif, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Negatif 13 ditambah negatif 5 adalah 18. Tandanya mengikuti. Ya, tandanya mengikuti. Kemudian yang kedua, penjumlahan bilangan bulat yang berbeda jenis. Berbeda jenis di sini maksudnya adalah penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif atau sebaliknya, negatif dengan positif. Oke. Langsung kita dengan contoh soal pertama. 8 ditambah negatif 7. Caranya adalah angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Ingat, angka bukan nilai. Angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Berarti angka yang besar adalah 8 mengurangi angka yang kecil. Yang kecil adalah 7. Ya, 8 dikurang 7 adalah 1. Tandanya bagaimana? Tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar di sini negatif atau positif? Positif. Berarti jawabannya adalah positif 1. Positif 1. Dan soal yang kedua, 6 ditambah negatif 9. Caranya adalah angka yang besar. Mana di sini angka yang besar? 9 ya. Ya, 9. Di 9 dikurang angka yang kecil. Angka yang kecil adalah 6. Oke. 9 dikurang 6 adalah 3. Tandanya apa pada hasil ini? Tandanya adalah mengikuti angka yang besar. Angka yang besar adalah negatif ya. Berarti tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar adalah negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Oke. Kemudian soal yang ketiga, negatif 4 ditambah 14. Caranya bagaimana tadi? Angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Ingat sekali lagi, angka yang besar bukan nilai yang besar. Ya, angka yang besar adalah 14 mengurangi angka yang kecil. Angka yang kecil yang mana? 4. Ya. 14 dikurangi 4 adalah 10. Tanda pada hasil ini adalah mengikuti angka yang besar. Mana yang besar? 14 ya. 14 ini adalah positif. Berarti tandanya adalah positif 10. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal yang keempat. Negatif 13 ditambah 5. Caranya adalah angka yang besar. Mana angka yang besar? 13. Mengurangi angka yang kecil. Angka yang kecil adalah 5. Ya, 13 dikurang 5 adalah berapa? 13 dikurang 5 adalah 8. Ya kan? Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar. Angka yang besar adalah 13. 13 ini positif atau negatif? Negatif, berarti tandanya mengikuti angka yang besar. Oke. Jawabannya adalah negatif 8. Kemudian soal yang terakhir, negatif 26 ditambah 10. Caranya bagaimana tadi nak? Ya, caranya adalah angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Angka yang besar berapa? 26. Mengurangi angka yang kecil. Angka yang kecil adalah 10. Oke, langsung kita kurangkan. 26 kurang 10 berapa? Berapa? Iya, 16. Tanda pada hasil ini mengikuti angka yang besar. Di sini tadi mana yang besar? Ya, angka yang besar ya, bukan nilai yang besar.
Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar. Yang besar adalah 26. 26 ini adalah negatif, berarti hasil tandanya pada hasil ini adalah negatif. Oke. Ya, bisa diulang-ulangi kembali nanti sehingga lebih paham. Kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Oke. Pengurangan bilangan bulat. Langsung saja kita dengan contoh soal pertama. Ya. Negatif 9 dikurangi 4. Negatif 9 dikurangi 4 caranya berbeda dengan penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi angka yang besar mengurangi angka yang kecil, ya. Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar. Kalau untuk pengurangan caranya adalah bilangan pertama tetap, ya. Bilangan pertama tetap kita turunkan. Kemudian cara selanjutnya adalah pengurangan kita rubah jadi penjumlahan. Kemudian bilangan yang kedua ini lawannya. Di sini positif 4, berarti lawan dari positif 4 adalah negatif 4. Setelah seperti ini berlaku rumus penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi bagaimana? Kalau dia sudah sejenis, ya, bagaimana? Kalau sudah sejenis kita tinggal jumlahkan. 9 ditambah 4 adalah 13. Tandanya mengikuti. Negatif, negatif tandanya mengikuti. Oke. Kemudian yang soal kedua. 3 dikurangi negatif 8. Caranya bagaimana tadi? Bilangan pertama tetap. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Negatif 8 adalah lawannya. Lawan dari negatif 8 adalah positif 8. Lawan, ya. Kemudian berlaku rumus penjumlahan tadi. Bagaimana? Jika dia sudah sejenis, kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 8 adalah berapa? Iya, 11. 11 adalah positif. Ya, positif. Karena di sini positif, di sini positif. Kita tinggal jumlahkan saja, kemudian tandanya mengikuti, ya. Jadi jawabannya adalah positif 11. Dan soal ketiga, negatif 40, ya, dikurangi 10. Caranya bagaimana tadi? Bilangan pertama tetap, pengurangan berubah jadi penjumlahan. 10, lawan dari positif 10 adalah negatif 10. Kemudian berlaku rumus penjumlahan tadi. Ya, jika dia sudah sejenis, kita tinggal jumlahkan. Negatif 40 ditambah negatif 10 menjadi negatif 50. Ya, tandanya mengikuti, tanda pada hasil mengikuti. Oke. Kemudian soal yang keempat, 26 dikurang negatif 10. Caranya sama. Bilangan pertama tetap. Oke. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Kemudian negatif 10. Lawan dari negatif 10 adalah positif 10. Oke. Kemudian kita lihat di sini positif, di sini positif. Karena sama sudah sejenis, kita tinggal jumlahkan. 25 ditambah 10 adalah berapa? 36. Ya, 36. Tandanya mengikuti. Positif 36, di sini positif, di sini positif. Tandanya mengikuti. Untuk tanda positif itu tidak dituliskan kecuali dia negatif. Kemudian soal kelima, caranya bagaimana tadi? Negatif 2 dikurangi negatif 10. Caranya bilangan pertama tetap kita turunkan. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Dan lawan dari negatif 10 adalah, ya, positif 10, lawannya, lawan. Kemudian lihat di sini negatif, di
sini positif, berarti berlaku rumus penjumlahan. Bagaimana rumus penjumlahan? Angka yang besar ya, bukan nilai. Angka yang besar berapa? 10 ya. 10 mengurangi angka yang kecil, angka yang kecil ada 2 ya. Karena sudah sejenis, kita kurangi. 10 dikurangi 2 adalah berapa? 8. Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar. Oke, jadi jawabannya adalah positif 8. Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar. Kita tidak melihat ini lagi, tapi melihat yang di sini. Ya, yang paling besar adalah 10. 10 ini apa? Positif atau negatif? Ya, positif, berarti jawaban atau tanda pada hasil adalah positif. Kemudian yang terakhir, 5 dikurangi 10. Caranya bagaimana? Bilangan pertama tetap, pengurangan jadi penjumlahan, kemudian 10 ini lawan dari positif 10 adalah negatif 10. Kemudian berlaku rumus penjumlahan. Bagaimana rumus penjumlahan tadi? Angka yang besar ya. Angka yang besar 10 mengurangi angka yang kecil. Angka yang kecil berapa? 5. Ya. 10 dikurang 5 adalah berapa? 5. Ya, tanda pada hasil 5 ini mengikuti angka yang besar. Ya. Angka yang besar berapa? Negatif 10. 10 ini adalah negatif, berarti tandanya adalah negatif 10. Oke ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat, dan bisa kamu lakukan latihan-latihan pada soal-soal yang lainnya ya. Sekali lagi, di sini adalah penjumlahan bilangan bulat, sudah kita pelajari tadi. Kemudian di sini pengurangan bilangan bulat. Oke ya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe untuk channel Cikgu Nazrili untuk mendapatkan notifikasi atau video-video baru lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.